Bab 1207. Tolong, Tuan Kecil. Segera. Jerry yang datang ke aula di luar. Tempat Arman Lu dan Johan Lu berada di sana. Tuan Kecil. Melihat Jerry yang keluar, mereka berdua segera berdiri. Ketika mereka melihat ke arah Jerry yang ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Kakek Lu, Paman Lu, apakah kamu mencariku? Jerry yang menghampiri mereka berdua dengan wajah tenang dan bertanya. Haha, ada sesuatu kuperlukan dari Anda, Tuan Kecil. Arman Lu berpura-pura malu. Namun nadanya sangat hormat. Bahkan menggunakan kata, Anda. Adegan ini membuat Sally Lu dan Yuli Miao terlihat terkejut. Meskipun Arman Lu sopan kepada Jerry yang dia tidak pernah sesopan sekarang. Seperti ini. Baru saja keluarga Zhang memimpin Master untuk menimbulkan masalah. Mereka telah diusir. Tapi aku masih sangat khawatir. Keluarga Zhang didukung oleh kekuatan yang sangat kuat. Wajah Arman Lu menjadi semakin serius saat dia melanjutkan. Aku khawatir kekuatan di belakang keluarga Zhang akan mengganggu keluarga Lu. Aku harap Tuan Kecil dapat membantu. Apa? Ketika Sally Lu mendengar berita itu, dia terkejut. Kakek, apakah kamu mengatakan bahwa keluarga Zhang telah membawa orang untuk menimbulkan masalah dalam keluarga? Arman Lu mengangguk. Henry Zhang, pemimpin keluarga Zhang, yang secara pribadi memimpin Master ke sini. Tapi untungnya, ada Master misterius yang diam-diam mengambil tindakan dan menyelesaikan Master yang dibawa oleh Henry Zhang. Baru kemudian apakah Henry Zhang membawa orang-orang itu pergi? Ayahmu dan aku sudah membahasnya. Tidak mungkin keluarga Zhang memiliki Master Puncak. Kalau mereka punya, mereka pasti sudah menghancurkan keluarga Li sejak lama. Jadi, Henry Zhang kedua Master Puncak Alam Raja di sekitar aku harus datang dari kekuatan yang lebih kuat. Sekarang, Master misterius diam-diam mengambil tindakan dan melenyapkan dua Master di puncak Alam Raja. Henry Zhang. Kekuatan di belakang Henry Zhang pasti tidak akan melepaskan keluarga Lu. Saat ini, wajah Arman Lu penuh kekhawatiran. Begitu pula wajah Johan Lu. Semula setelah dua Master Puncak Alam Raja di sekitar Henry Zhang terbunuh, mereka sangat gembira. Mengira keluarga Lu akan mampu mencita-citakan puncak Ningzu di masa depan. Namun, setelah mereka tenang dan memikirkannya, mereka menyadari bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Sebagai dua keluarga teratas di Ningzu, keluarga Zhang dan keluarga Li saling bersaing memperebutkan dominasi Ningzu. Jika keluarga Zhang sudah memiliki Master di puncak Alam Raja, apalagi puncak, bahkan ada dua jika hanya ada satu, keluarga Li pasti sudah lama hancur. Jadi mengapa harus menunggu sampai sekarang? Hal ini hanya menunjukkan bahwa dua Master di puncak Alam Raja bukanlah Master dari keluarga Zhang. Adapun ayah dan anak Arman Lu dan Johan Lu, mereka adalah Master misterius yang diam-diam telah mengambil tindakan sebelumnya. Dan mereka diam-diam melindungi Jerry yang. Terlepas dari apakah Jerry yang dapat menghadapi kekuatan di belakang keluarga Zhang, mereka percaya bahwa kekuatan di belakang Henry Zhang benar-benar ingin berurusan dengan Jerry yang. Dan Master di belakang Jerry yang juga tidak akan pernah dilepaskan. Oleh karena itu, bagi mereka, Jerry yang adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan keluarga Lu. Dua Master Puncak Alam Raja. Sally Lu terlihat panik. Di dunianya, Tuan Ki dari Alam Raja tahap tengah sudah menjadi eksistensi yang sangat sakti. Adapun Master di tahap akhir Alam Raja, dia belum pernah melihat mereka sama sekali. Dan dia hanya mendengar bahwa ada beberapa di keluarga Li dan keluarga Zhang. Namun kini Arman Lu mengatakan bahwa Henry Zhang baru saja membawa dua Master Puncak Alam Raja dan mereka dibunuh oleh Master misterius. Yuli Miao juga kaget. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Master Puncak Alam Raja. Harus sekuat apa dia? Orang sekuat itu dibunuh. Jerry yang tampak tenang memandang Arman Lu dan berkata, jangan khawatir. Jika keluarga Lu benar-benar dalam bahaya, aku akan mengambil tindakan. Haha, baiklah, terima kasih Tuan Kecil.
Arman Lu tampak bersemangat dan segera mengucapkan terima kasih. Selama Jerry yang bersedia mengambil tindakan, keluarga Lu pasti akan mampu menghadapi kekuatan di belakang Henry Sang. Pada saat itu, keluarga Lu akan bercita-cita mencapai puncak Ningsu. Tidak, tanpa diduga, Sali Lu langsung membalas, "Kakek, kamu juga mengatakan bahwa kekuatan di belakang keluarga Zhang telah membunuh dua master di puncak alam raja. Jika kekuatan di belakang keluarga Zhang datang ke keluarga Lu, mereka pasti akan mengirimkan orang yang lebih berkuasa. Kakakku sangat kuat, tapi dia tidak akan pernah menjadi lawan dari master di belakang keluarga Zhang. Jika kamu membiarkan aku mengambil tindakan, kamu merugikan dia." Yuli Miao pun mengangguk cepat. Iya. Kudengar master dari puncak alam raja adalah setengah langkah ke alam dewa. Dan selanjutnya ke atas. Ada yang master di alam dewa. Kakek Lu juga baru saja mengatakan bahwa master misterius membunuh dua orang master puncak alam raja di belakang keluarga Zhang. Jadi kekuatan master misterius ini setidaknya setengah langkah ke alam dewa. Bahkan alam dewa. Kekuatan di belakang keluarga Zhang tidak dapat membayangkan hal ini. Jika mereka ingin datang ke keluarga Lu, mereka pasti akan mengirimkan master setengah langkah ke alam dewa. Atau bahkan master alam dewa. Bagaimana aku bisa menangani ini? Kedua saudara perempuan itu sangat menentangnya. Mereka tidak akan pernah membiarkan Jerry yang mengambil risiko. Arman Lu dan Johan Lu terlihat sangat jelek. Mereka akhirnya mendapat persetujuan Jerry Yang. Namun Sali Lu dan Yuli Miao justru mengajukan keberatan. Mereka takut Jerry yang akan menyesalinya. Jadi Johan Lu berteriak dengan marah. "Diam. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu betapa kuatnya Tuan Kecil. Sekarang keluarga Lu berada pada tahap kritis. Jika Tuan Kecil tidak mengambil tindakan, keluarga Lu akan hancur. Apakah kamu ingin menyaksikan tanpa daya saat semua anggota keluarga Lu dimusnahkan oleh kekuatan di belakang keluarga Zhang?" Setelah dengan marah memarahi Sali Lu dan Mu Yuli Miao, Arman Lu segera menatap Jerry Yang dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya. "Tuan Kecil, kami tahu bahwa Anda memiliki latar belakang yang luar biasa dan sangat kuat. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Lu sekarang. Tuan Kecil, mohon jaga kebaikan Anda hari ini dan lindungi keluarga Lu. Kami akan sangat berterima kasih." Arman Lu pun segera memohon. Mata Sali Lu memerah dan dia menggigit bibir merahnya erat-erat. Dia tidak ingin Jerry yang terlibat dalam perjuangan keluarga Lu. Tetapi jika Jerry yang tidak mengambil tindakan, keluarga Lu akan hancur seketika. Namun, meskipun Jerry yang mengambil tindakan, dapatkah keluarga Lu diselamatkan? Kakek, bagaimana kalau kita menyerahkan Ningsu? Dan sebelum pasukan di belakang keluarga Zhang tiba, kita suruh orang-orang kita pergi dan tinggalkan Ningsu. Sali Lu tiba-tiba berkata. Ini adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan. Tidak hanya untuk mencegah pembunuhan keluarga Lu, tetapi juga untuk mencegah Jerry yang menjadi sasaran kekuatan di belakang keluarga Zhang. "Diam!" Arman Lu berteriak dengan marah. "Wanita, apa yang kamu tahu? Pergi. Menurutmu apakah kekuatan di belakang keluarga Zhang dapat membiarkan kita pergi?" Jerry yang mengerutkan kening. "Aku akan mengatakannya. Jika keluarga Lu dalam masalah, aku akan mengambil tindakan. Pemimpin keluarga Lu, silakan kembali." Sejak Arman Lu ingin menjual Sali Lu kepadanya seperti komoditas, dia sedikit tidak puas dengan Arman Lu. Kali ini, lelaki tua itu kembali meneriaki Sali Lu, membuatnya semakin tidak puas. "Terima kasih banyak, Tuan Kecil." Arman Lu takut Jerry yang akan menyesalinya. Jadi dia segera mengucapkan terima kasih dan membawa pergi Johan Lu. Bersambung. Bab 1208. Aku tidak tahu. Setelah Arman Lu dan Johan Lu pergi, Yuli Miao berkata dengan cepat. "Saudaraku, jika kekuatan di belakang keluarga Zhang membawa orang ke sini, kamu tidak boleh pergi.
Bahkan master di puncak alam raja telah terbunuh. Sekalipun kamu mengambil tindakan, itu tidak akan membantu. Kamu tidak boleh bodoh. Salilu juga berkata dengan mata merah. Saudaraku, aku tahu kamu sangat kuat. Tapi kali ini, musuh yang dihadapi keluarga Lu sangat kuat. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah kartu bank dan menjejalkannya ke tangan Jerry Yang. Dia tersedak dan berkata, saudaraku, kartu ini berisi semua asetku. Seharusnya 4 hingga 5 juta. Kamu bisa mengambilnya. Tinggalkan dengan uang ini dan jangan pernah kembali. Yuli Miao juga dengan cepat mengeluarkan kartu bank dan memasukkannya ke tangan Jerry Yang. Saudaraku, aku juga punya lebih dari 1 juta di sini. Kamu bisa mengambilnya juga. Melihat wajah cemas Salilu dan Yuli Miao yang mendesaknya pergi, Jerry yang diliputi emosi. Saudaraku, cepat pergi. Melihat Jerry yang tidak bergerak, Salilu tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru mendesak. Yuli Miao juga memiliki mata merah. Menatap Jerry Yang dan berkata, saudaraku, kamu harus pergi dengan selamat. Tinggalkan kami sendiri. Dan segera pergi. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, mengembalikan kartu bank itu kepada Salilu dan Yuli Miao, dan berkata dengan lembut, bagaimana aku bisa meninggalkanmu, saudaraku? Jangan bodoh. Kami tidak bisa pergi. Dengan kekuatanmu, sangat mudah untuk pergi dari sini. Sebelum Salilu selesai berbicara, dia disela oleh Jerry Yang. Oke, tolong berhenti mencoba membujuk. Aku tidak akan pergi. Jangan khawatir. Jika kekuatan di belakang keluarga Zhang benar-benar berani mendatangi keluarga Lu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat ini, Jerry Yang tampak bangga dengan keagungan orang yang superior di sekujur tubuhnya. Salilu dan Yuli Miao sama-sama tercengang. Seolah-olah mereka bisa melihat cahaya datang dari Jerry Yang. Saudara, Salilu masih mencoba membujuknya, tetapi disela oleh Jerry Yang. Apakah kamu percaya padaku, saudaraku? Tentu saja kami percaya padamu. Tapi sekarang ini bukan soal percaya atau tidak. Yang penting kamu tidak tahu seberapa kuat alam Raja Puncak. Salilu berkata dengan mata merah. Aku mendengar bahwa bahkan raja dari 5 keluarga kerajaan Kyushu hanya sekuat puncak alam raja. Kali ini, lawannya sangat kuat. Tidak peduli seberapa besar Salilu dan Yuli Miao membujuknya, Jerry yang menolak untuk pergi. Saat ini, Arman Lu dan Johan Lu juga khawatir. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan di belakang keluarga Zhang sedang datang. Ayah, apakah menurutmu Tuan Kecil akan membantu kita? Johan Lu bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Arman Lu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku khawatir sekarang Sali akan membujuknya untuk pergi. Jika dia benar-benar pergi, keluarga Lu tidak akan bisa menolak sama sekali. Gadis pemberontak ini. Johan Lu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan Jerry yang di sini, mereka benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Salilu. Pada saat yang sama, konvoi mobil mewah yang terdiri dari beberapa Rolls-Royce bergegas menuju keluarga Lu. Banyak keluarga besar di Ningzu telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada keluarga Lu sekarang. Kini keluarga Li telah hancur. Dan Master Alam Raja Puncak yang dibawa Henry Zhang ke keluarga Lu juga telah terbunuh. Untuk sementara waktu, mata semua keluarga kaya di Ningzu, semua terfokus pada keluarga Lu. Di rumah Salilu, Jerry yang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, memandangi awan di langit, merasa sedikit tertekan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sangat kesal. Dia selalu merasa ingatannya akan segera pulih. Tapi ada sesuatu yang hilang. Ingatannya seperti ayam yang akan keluar dari cangkangnya. Cangkang telurnya sudah ada yang retak. Asal dia berusaha sedikit, cangkang telurnya bisa pecah. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Selama dia menggunakan kekerasan, otaknya akan terkoyak dan dia akan menderita rasa sakit yang tidak manusiawi. Sudah datang. Pada saat ini,
Jerry yang tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk rumah keluarga Lu dan berkata, "Pemimpin keluarga, ini tidak baik. Henry Zhang membawa seseorang ke sini lagi." Di kamar Arman Lu, seorang pelayan bergegas masuk dengan wajah penuh ketakutan dan berkata dengan keras, "Pada akhirnya, apakah kita masih harus menghadapinya?" Arman Lu tampak serius, berdiri perlahan, dan berkata, "Ayo pergi." Johan Lu dan Tuan Qi pergi bersamanya di kiri dan kanan. Di luar, semua master dari keluarga Lu telah tiba. Arman Lu berdiri di depan, dengan orang-orang di belakangnya. Rolls-Royce satu demi satu terlihat melaju menuju kediaman keluarga Lu. Segera setelah itu, Henry Zhang keluar dari mobil. Dan ketika Arman Lu terkejut, Henry Zhang buru-buru berlari menuju sebuah mobil mewah, membuka pintu sendiri, dan membungkuk sedikit. Dia berdiri dan berkata dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Raja Bai, keluarga Lu ada di sini. Tolong pelan-pelan." Boom! Saat ini, otak Arman Lu terasa teredam dan dia tampak putus asa. Henry Zhang adalah pemimpin keluarga dari salah satu dari dua keluarga paling berkuasa di Ningsu. Namun kini dia seperti anjing pesek, yang membukakan pintu bagi orang lain. Kuncinya, Henry Zhang juga menyebut pihak lain itu Raja Bai. Melihat Kyushu, berapa banyak orang yang bisa dijadikan raja? Raja Bai. Bukankah itu raja dari keluarga kerajaan Raja Bai yang merupakan kepala dari 5 keluarga kerajaan di Kyushu? Johan Lu juga terlihat putus asa dan berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin?" Pintu mobil terbuka, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian mewah keluar dari mobil. "Raja Sui, tolong pelan-pelan. Raja Ma, tolong pelan-pelan." Usai menyambut Raja Bai, Henry Zhang secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Raja Sui dan Raja Ma. Awalnya Arman Lu mengira hanya ada satu Raja Bai. Namun setelah mendengar Henry Zhang memanggil Raja Sui dan Raja Ma, wajahnya menjadi semakin pucat. 5 keluarga kerajaan Kyushu. Dan sekarang raja dari 3 keluarga kerajaan. Semuanya telah bergabung dengan keluarga Lu. Keluarga Lu benar-benar punya wajah. Selamat datang Raja Bai. Selamat datang di Raja Kuda. Selamat datang di Raja Sui. Semua orang dari keluarga Zhang berlutut dan berteriak keras. Suara mereka mengguncang dunia. "Arman Lu, aku di sini lagi." Henry Zhang memandang Arman Lu dengan senyuman di wajahnya. Sebuah lelucon di wajahnya. Arman Lu tersandung dan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Begitu pula dengan Johan Lu yang kakinya terus gemetar. Saat ini, di belakang masing-masing Raja Bai, Raja Ma dan Raja Sui, ada beberapa master. Semuanya diliputi oleh tekanan seni bela diri yang menakutkan. Tahukah, master ini semuanya adalah master teratas dari 3 keluarga kerajaan. Dan kekuatan mereka setidaknya berada di puncak alam raja. Salah satu dari master ini dapat menekan semua keluarga kaya di Ningsu. Tapi sekarang, mereka semua muncul bersama di keluarga Lu untuk menekan keluarga Lu. Apakah master di bawahmu yang membunuh master puncak alam raja aliansi keluarga kerajaan kita? Mata tajam Raja Bai tiba-tiba tertuju pada Arman Lu dan bertanya dengan tegas. Aku Pak. Ini bukan aku. Sebenarnya bukan aku. Aku hanya pemimpin keluarga kecil. Bagaimana aku bisa memiliki master di bawah komando yang bisa langsung membunuh master di puncak alam raja?" Arman Lu segera menyangkalnya dan berkata dengan gemetar. "Itu semua salah paham. Semuanya salah paham. Salah paham." Raja Bai mencibir. "Bahkan master dari aliansi keluarga kerajaan berani membunuh. Dan kamu berani mengatakan kepadaku bahwa itu adalah kesalahpahaman. Serahkan orang itu. Dan aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh." Dek-dek. Arman Lu langsung berlutut dan berkata dengan ketakutan. "Tuan, bukannya aku tidak ingin menyerahkannya. Tapi aku tidak tahu siapa yang membunuhmu." Bersambung.
Bab 1209. Datang ke sini untuk menemuiku. Saat ini Arman Lu benar-benar putus asa. Di matanya keluarga kerajaan hanyalah sebuah bintang di langit. Di luar jangkauan. Sekarang, 3 dari 5 keluarga kerajaan di Kyushu. Dan raja dari keluarga kerajaan mereka. Secara pribadi memimpin master ke keluarga Lu untuk meminta seseorang darinya. Tidak tahu. Raja Bai mencibir. Karena kamu tidak tahu. Bunuh semua orang di keluarga Lu. Aku ingin melihat apakah master yang membantu keluarga Lu sebelumnya bersedia untuk muncul. Mendengar hal itu, Arman Lu tampak putus asa dan menangis. Tuan, tolong biarkan keluarga Lu hidup. Meskipun aku tidak tahu siapa pihak lainnya. Aku tahu bahwa dia diam-diam melindungi seorang pemuda. Oh. Raja Bai tiba-tiba menjadi tertarik. Jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, seluruh keluarga Lu akan dikuburkan bersamamu. Beberapa waktu lalu, cucuku menyelamatkan seorang pemuda dari puncak Gunung Ning. Akibatnya, pemuda tersebut kehilangan ingatannya. Arman Lu tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semua yang terjadi setelah Jerry yang muncul. Tuan, tidak ada yang aku sembunyikan. Apa yang aku katakan adalah benar sekali. Kamu harus percaya kepadaku. Arman Lu memohon. Sebelum Raja Bai selesai berbicara, dia melihat ke arah Raja Sue dan Raja Ma yang berdiri di samping. Mata mereka sedikit bermartabat. Dengan sendirinya mereka dapat melihat bahwa Arman Lu tidak berbohong. Jika demikian, bukankah di keluarga Lu ada seorang pemuda kuat yang setidaknya merupakan puncak alam raja? Tak hanya itu, ada juga master yang diam-diam melindungi pemuda ini. Arman Lu, kamu berani sekali. Kamu sebenarnya berani menipu beberapa orang dewasa. Ketiga raja aliansi keluarga kerajaan mengetahui bahwa Arman Lu tidak berbohong. Namun Henry Zhang tidak mengetahuinya dan berteriak dengan marah. Di mana kamu? Seorang pemuda yang baru berusia 27 atau 28 tahun dapat memiliki kekuatan alam Raja Puncak. Bahkan keluarga kekaisaran tidak memiliki bakat seni bela diri seperti itu. Kan? Henry Zhang tampak sinis. Tuan, aku tidak berbohong kepadamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Arman Lu tiba-tiba menjadi cemas dan segera memohon. Ekspresi Raja Bai dan yang lainnya sangat serius pada saat ini. Orang yang sama muncul di benak mereka. Haha, Arman Lu. Kamu sebenarnya berani menipu beberapa orang dewasa. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Henry Zhang tertawa. Lalu memandang Raja Bai dan bertanya. Tuan Raja Bai. Menurutmu apakah mungkin seorang pemuda dengan bakat seni bela diri seperti itu ada di dunia ini? Ada. Raja Bai mengangguk. Henry Zhang awalnya hanya bertanya. Namun ia tidak menyangka Raja Bai benar-benar mengatakan hal itu ada. Seorang pemuda yang sulit dihadapi oleh aliansi keluarga kerajaan kita. Raja Sue terlihat rumit dan berkata dengan penuh emosi. Dia baru berusia 27 atau 28 tahun. Tapi dia sudah memasuki alam transenden. Alam transenden. Henry Zhang tampak bingung. Tuan Raja Sue. Alam transenden macam apa yang kamu bicarakan? Di atas puncak alam dewa. Ada alam transenden. Raja Sue berkata dengan serius. Apa? Henry Zhang sangat terkejut. Kamu mengatakan bahwa alam transenden ada di dunia ini. Dan kamu masih seorang pemuda yang baru berusia 27 atau 28 tahun. Bagaimana mungkin? Diam. Raja Ma menamparkan wajah Henry Zhang dan berkata dengan marah. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Henry Zhang segera tutup mulut. Saat ini, ketiga raja diliputi kekhawatiran. Jika sebelumnya, mereka tidak akan pernah ragu menghadapi hal seperti itu dan hanya menghancurkan keluarga Lu. Tetapi sekarang, mereka tidak berani. Sejak terakhir kali mereka bergabung dengan Tono Liu dari kota Miao. Mereka berencana untuk memimpin master keluarga tersebut ke kota Yan untuk mewarisi desa Emperor. Tetapi mereka mengetahui bahwa Tono Liu dari kota Miao hampir terbunuh. Pada akhirnya,
Ia diselamatkan oleh Master Alam Transenden dari kota Miao. Dan pemuda yang bertarung melawan Master dari Alam Transenden tanpa kalah adalah Jerry Yang. Sejak itu, mereka tidak menonjolkan diri dan tidak lagi memiliki niat tamak terhadap desa Emperor. Karena mereka tahu betul bahwa dengan aliansi keluarga kerajaan mereka, tidak ada harapan untuk menggoyahkan posisi Jerry Yang di kota Yan. Oleh karena itu, mereka meninggalkan kota Yan dan berencana memanfaatkan kekacauan di Kyushu untuk mengambil kendali atas keluarga kaya raya di tempat lain. Mereka lebih suka tidak pernah bertemu Jerry Yang lagi di kehidupan ini. Saat ini, di keluarga kecil Lu, mereka mengetahui bahwa ada seorang pemuda yang sebenarnya memiliki kekuatan puncak alam raja, yang membuat mereka untuk beberapa saat tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pemuda dengan kekuatan puncak pasti mempunyai kekuatan yang kuat di belakangnya. Pergi dan bawa pemuda itu keluar. Raja Bai berkata dengan suara yang dalam. Ah, kali ini Arman Lu memasang raut wajah kusam. Ia sudah bersiap untuk dibunuh. Namun tak disangka Raja Bai memintanya untuk mengundang Jerry Yang ke sini. Aku beri waktu 5 menit. Jika pemuda yang kamu bicarakan tidak muncul, keluarga Lu akan hancur. Raja Bai berkata dengan dingin. Arman Lu sadar dan berkata dengan cepat. Aku akan pergi dan mengundang Tuan Kecil. Saat ini, Jerry yang berada di Villa Salilu, duduk di sofa di aula dengan tenang seolah dia tidak tahu apa-apa. Salilu dan Yuli Miao juga duduk di sebelahnya. Mereka telah lama membujuknya, tetapi Jerry yang tidak mau pergi. Saudaraku, kenapa kamu rela pergi? Salilu berkata dengan mata merah dan nada sedikit marah. Dia sebenarnya tidak ingin melibatkan Jerry Yang. Tapi apapun yang dia katakan, Jerry Yang tidak mau pergi. Sali, jika kamu memintaku pergi sekarang, kemana aku bisa pergi? Jerry Yang tersenyum pahit, lalu berkata dengan serius. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada keluarga Lu jika aku pergi? Orang-orang itu pasti tidak akan melepaskanmu. Saat itu, Arman Lu bergegas masuk ke villa dan berteriak. Tuan Kecil, cepat ikut aku, katanya sambil menarik Jerry Yang untuk pergi. Jerry Yang tidak bergerak, tapi mengerutkan kening. Pemimpin keluarga, kamu ingin aku pergi kemana bersamamu? Arman Lu buru-buru berkata. Raja Bai, Raja Sue dan Raja Ma dari klan keluarga kerajaan. Mereka ingin bertemu denganmu secara langsung. Ikutlah denganku secepatnya. Jika tidak, keluarga Lu akan benar-benar hancur. Dan mereka akan membunuh semua orang di dalam keluarga Lu. Kakek, Salilu berkata dengan marah. Kamu membawa adikku ke kematian. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Arman Lu berkata dengan marah. Bagaimana aku bisa membawa Tuan Kecil ke kematian? Sebaliknya, beberapa orang dewasa meminta untuk bertemu Tuan Kecil. Selama Tuan Kecil maju, mereka pasti akan membiarkan keluarga Lu pergi. Apakah begitu? Jerry yang sedikit menyipitkan matanya. Dan ketika dia melihat ke arah Arman Lu, masih ada sedikit kemarahan di matanya. Dia tahu semua yang terjadi di luar. Arman Lu membawanya ke sana hanya untuk ditukar dengan keselamatan keluarga Lu. Seperti yang dikatakan Salilu, dia berencana untuk membawanya ke kematian. Ditatap dan ditanyai oleh Jerry Yang. Arman Lu tiba-tiba merasa bersalah dan berkata dengan cepat. Benar-benar seperti ini. Mereka hanya ingin melihatmu. Bagaimana mereka bisa membunuhmu? Jangan khawatir. Jika mereka benar-benar berani membunuhmu, keluarga Lu kami pasti akan mengikutimu maju dan mundur. Jerry yang berkata dengan dingin. Karena mereka ingin bertemu denganku. Biarkan mereka datang ke sini untuk menemuiku. Bersambung. Bab 1210. Siapa diriku? Saat ini, Jerry yang begitu mendominasi sehingga dia sebenarnya ingin ketiga raja aliansi keluarga kerajaan datang menemuinya secara langsung. Arman Lu hampir takut menangis. Tuan Kecil, kamu tidak tahu apa-apa. Kekuatan di belakang Henry Zhang adalah 3 keluarga kerajaan di antara 5 keluarga kerajaan Kyushu. Mereka kini telah membentuk aliansi keluarga kerajaan. Melihat Kyushu,
Kekuatan keluarga kerajaan berada di urutan kedua setelah keluarga kerajaan. Aku tahu kamu memiliki latar belakang yang luar biasa. Tetapi orang dewasa yang ingin melihat namamu adalah 3 raja dari aliansi keluarga kerajaan. Tahukah kamu apa yang mereka wakili di Kyushu? Mereka adalah keluarga teratas yang menempati sebuah kota dan menjadi raja. Arman Lu memohon. Wajahnya penuh permohonan. Tuan kecil, aku mohon, ikutlah denganku untuk menemui orang-orang besar ini. Jika tidak, keluarga Lu akan benar-benar musnah. Aku mohon, demi kebaikan keluarga Lu dalam menyelamatkan hidupmu, bantu saja keluarga Lu kali ini. Oke. Meskipun wajah Arman Lu penuh permohonan, Jerry yang merasa seperti cermin. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Arman Lu ingin dia mati demi menenangkan kemarahan aliansi keluarga kerajaan. Pemimpin keluarga. Orang yang menyelamatkan hidupku adalah Sally dan Yuli. Mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Lumu. Jerry yang berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku masih mengatakan hal yang sama. Jika mereka ingin melihatku, biarkan mereka datang ke sini. Kamu, Arman Lu akhirnya meledak dan berkata dengan ekspresi garang. Nah, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki kekuatan. Kali ini, orang yang menginginkanmu adalah 3 raja dari aliansi keluarga kerajaan. Jika kamu berani membiarkan mereka datang ke sini untuk menemuimu, kamu hanya mencari kematian. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Aku akan pergi dan mengirim pesan sekarang dan memberitahu mereka betapa bodohnya kamu. Setelah itu, dia pergi. Begitu Arman Lu pergi, Sally Lu dan Yuli Miao tiba-tiba menjadi cemas. Saudaraku, cepat pergi sebelum mereka datang. Sally Lu meraih lengan Jerry Yang dan berkata dengan emosional. Hal yang sama juga terjadi pada Yuli Miao, yang berkata dengan cemas, saudaraku, dengarkan Kak Sally dan segera pergi. Keluarga kerajaan sangat berkuasa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Jerry yang menggelengkan kepalanya sedikit, menatap ke satu arah dengan matanya yang dalam, dan berkata, jika aku pergi, kalian semua akan mati. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan menyakitimu selama aku di sini. Dia telah merasakan fluktuasi aura seni bela diri yang kuat dari orang-orang di luar. Tetapi dibandingkan dengan master biasa, dibandingkan dengan dia, bahkan jika semua orang di luar dijumlahkan, mereka tidak akan menyakitinya bahkan sehelai rambut pun. Tidak peduli apa, Sally Lu dan Yuli Miao baik padanya. Membiarkannya dalam keadaan seperti itu akan merugikan mereka. Saat ini, Arman Lu sudah bergegas keluar, berlutut di depan ketiga raja, dan memohon, Tuan, anak itu tidak mendengarkanku. Dia berkata jika kamu ingin melihatnya, silakan datang menemuinya. Apa? Raja Ma langsung menjadi geram. Brengsek. Dia mencari kematian. Wajah Raja Sue dan Raja Bai juga sangat jelek. Dengan status mereka yang meski tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat keluarga kekaisaran. Di Ningzu kecil ini, seseorang di keluarga kecil berani memperlakukan mereka seperti ini. Aku akan membunuh anak itu. Raja Ma berkata dengan marah. Dan segera melangkah maju untuk menyelesaikan masalah dengan Jerry Yang. Raja Bai berteriak, ayo pergi bersama. Raja Sue mengangguk, menyipitkan matanya dan berkata, aku benar-benar ingin tahu siapa orang itu. Siapa yang berani meminta kami 3 raja untuk pergi menemuinya? Pimpin jalan. Raja Bai memberi perintah, dan Arman Lu segera memimpin jalan. Meskipun mereka sedikit khawatir dengan keluarga Lu yang misterius dan berkuasa, mereka adalah raja dari keluarga kerajaan, dan mereka sangat marah karena dihina seperti ini. Saat ini, Jerry yang masih berada di kamar Sally Lu, dan Sally Lu serta Yuli Miao terus berusaha membujuknya untuk pergi. Aku di sini. Sekalipun aku ingin pergi sekarang, aku tidak bisa. Jerry yang tiba-tiba berbicara. Apakah mereka akan datang? Sally Lu dan Yuli Miao sama-sama terkejut. Boom! Detik berikutnya, terdengar suara keras.
dan pintu villa didobrak hingga terbuka. "Tuan, bocah sombong itu ada di dalam." Suara Arman Lu langsung terdengar. "Aku hanya ingin melihat siapa yang begitu sombong sehingga kami bertiga datang menemuimu." Raja Ma melangkah lebih dulu. Namun, begitu dia bergegas ke villa, dia melihat wajah yang dikenalnya. Duduk di sofa, menatapnya dengan tenang. Setelah melihat wajah itu dengan jelas, langkah Raja Ma tiba-tiba terhenti. Wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. "Raja Ma, ada apa denganmu? Jangan menghalangi jalan dan cepat pergi." Raja Sue berkata dengan tidak puas dan masuk dari Raja Ma. "Raja Ma." Tepat ketika Raja Sue ingin melanjutkan pembicaraan, dia juga melihat Jerry Yang. Saat dia melihat Jerry Yang, Raja Sue merasa seperti sambaran petir menimpanya. Dan dia tidak bisa lagi bergerak maju. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Pada saat ini, Raja Bai juga masuk. Memandang Raja Ma dan Raja Sue yang tinggal di tempat mereka berada. Dan bertanya dengan ragu. Arman Lu juga berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. "Raja Bai, anak bodoh ini, berani memintamu untuk datang dan menemuinya. Dia hanyalah pecundang yang diselamatkan oleh cucuku. Kamu tidak boleh memberi kami muka. Bahkan jika kamu membunuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu." Raja Bai tersenyum tipis. "Benarkah?" Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jari telunjuk Arman Lu, dia melihat sosok yang dikenalnya. Senyuman di wajahnya membeku sesaat. Dan hawa dingin yang menakutkan tiba-tiba muncul dari telapak kakinya dan langsung menuju ke topi Tianling miliknya. "Yang, Tuan Yang." Ekspresi wajah Raja Bai hampir menangis. Dan dia memandang Jerry yang seolah-olah dia melihat hantu. Tadi ketiga raja itu mengatakan bahwa kecuali Jerry Yang, mereka belum pernah melihat master yang bisa mencapai puncak alam raja dalam waktu 30 tahun. Tadinya ia mengira akan segera bertemu dengan jenius bela diri. Namun ia tidak pernah menyangka kalau jenius bela diri ini ternyata adalah Jerry Yang. "Raja Bai, tolong bunuh dia secepatnya. Jangan tunjukkan wajah keluarga Lu kita." Anak laki-laki ini mengandalkan kekuatannya untuk melakukan kejahatan dan mendominasi keluarga Lu kita. "Aku sudah lama tidak menyukainya." Arman Lu belum menyadari ketakutan di wajah ketiga raja itu. Dan dia terus menuduh Jerry Yang atas kesalahannya. Ketika Jerry Yang melihat ketiga orang ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa familiar dengan tiga orang di depannya. Orang lain mungkin belum pernah mendengarnya. Tetapi dia baru saja mendengar dengan jelas bahwa Raja Bai memanggilnya Tuan Yang. "Apakah nama Anda Yang?" Melihat Jerry yang menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada ketiga raja tersebut. Sejak turnamen raja terakhir berakhir dan mereka pergi ke kota Yan. Awalnya mereka berencana untuk mewarisi desa Emperor. Namun ternyata Jerry yang bertarung melawan master dari alam transenden tanpa kalah. Mereka telah sepenuhnya menyerahkan kekuasaan mereka pada Jerry Yang. Belum lagi master di alam transenden. Bahkan master yang baru masuk alam dewa pun bisa dengan mudah menghancurkan aliansi keluarga kerajaan. Dek dek, dek dek, dek dek. Karena keterkejutan keluarga Lu, tiga orang, Raja Bai, Raja Sue dan Raja Ma, berlutut satu demi satu. "Tuan Yang, kami tidak tahu Anda ada di sini. Dan kami tidak bermaksud menyinggung kekuasaan Anda. Mohon maafkan aku, Tuan Yang, Tuan Yang. Kami tahu kami salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Selama Anda memberi perintah, kami akan keluar dari Ningxu sekarang. Kami tidak hanya akan keluar dari Ningxu. Kami juga akan kembali ke kota raja masing-masing. Kami tidak akan pernah keluar dari kota raja. Kami hanya meminta Tuan Yang untuk melepaskan kami." Ketiga raja aliansi keluarga kerajaan mulai saling memohon. Dengan ketakutan di wajah mereka. Boom! Adegan ini mengejutkan semua orang. Arman Lu yang semula menuduh Jerry yang melakukan segala macam kesalahan dan berencana membiarkan Jerry yang menanggung murka ketiga raja.
Kini matanya membelalak tak percaya di wajahnya. Johan Lu juga membelalakkan matanya. Merasa seperti sedang bermimpi. Di mata mereka, keluarga kerajaan hanyalah sebuah keluarga legendaris dan berkuasa. Namun kini, pemimpin keluarga legendaris dan berkuasa di mata mereka sedang berlutut di kaki Jerry Yang. Memohon dengan getir. Kedua gadis itu, Sally Lu dan Yuli Miao, juga membelalakkan matanya dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Melihat ulah ketiga raja ini, mata Jerry yang dipenuhi sedikit ekstasi. Pihak lain mengenalnya. Bukankah itu berarti dia akan segera mengetahui identitasnya? Katakan padaku, siapa diriku? Jerry yang memandang ketiga raja yang berlutut di kakinya dan bertanya dengan emosional. Bersambung.